untuk menguasai bangsa ini. Kita sebenarnya nggak butuh Nggak butuh pemerintah. Nggak butuh. Makanya saya bilang, kenali jati dirimu supaya kau mengenal, supaya kita mengenal bahwa tubuh kita itu sangat dikendalikan oleh subconscious mind. Kita punya akal. Mantan Komjen Dharma Pongrekun bongkar strategi licik pemerintah untuk mengendalikan rakyat Indonesia. Tentunya ini video sangat bermanfaat sekali buat kita semua yang ingin merdeka agar kita bisa mandiri tanpa bantuan pemerintah. Tentunya kita tidak bisa berkelit bahwasanya kita membutuhkan bantuan pemerintah baik dari kalangan bawah, menengah ataupun atas. Tentunya seperti itu. Cuman kita lihat dulu video dari Komjen Dharma Pongrekun berikut ini teman-teman semuanya. Untuk menguasai bangsa ini. Kita sebenarnya nggak butuh Nggak butuh pemerintah. Nggak butuh. Makanya saya bilang, no action talk only. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Kayak sekarang kita dulu gini. Talk terus, talk. Action mana? Saya di sini mengajak kita untuk action, bukan talk. Action itu apa? Kita mulai dari diri kita sendiri. Oke. Kita mulai dari diri kita sendiri. Mana yang tidak baik, mulai kita hindari. Mana yang menjerumuskan, mulai kita hindari. Kenapa? Karena saya mengajak kita semua jangan ikut bergabung di dalam memperkuat ekosistem yang mereka sedang bangun. Mereka ini siapa ini? Mereka ini yang berada di balik arsitek, ya, arsitek dari sistem yang kita ikuti. Mereka ini orang kita Sehingga juga. Bapak punya kebiasaan persis seperti apa yang mereka mau. Mereka ini orang kita juga atau orang luar? Loh, orang kita panitia doang. Orang luar dong ya? Oh iya dong. Orang luar kok. Buktinya di luar apa, di sini apa. Di sana ada perang, di sini harus ikut-ikutan, terpengaruh. Karena dibuat apa? Hidup kita dibikin tergantung. Tanpa diminta, kita nggak bisa sendiri. Mereka keroyokan. Terserah orang mau berbicara dengan teori segala macam, dengan HAM segala macam, saya tidak peduli. Tetapi yang saya bongkar adalah udang di balik batu dari semua program itu. Saya bisa di situ loh Pak. Anak saya bisa di situ loh Pak Jenderal. Loh, saya pun di situ. Bapak juga di situ. Kita semua di situ loh. Iya kan saya bilang 90%. Mereka yang menikmati kemarin zaman Covid itu akan tetap memainkan ini. Karena ini polanya pola yang disuguhkan konsep dari global untuk bisa mengatur dunia. In case ini terjadi. Jangan in case dong. Oke, ini akan terjadi. Kita masih mengandai-andai. Oke, Pak Jenderal nggak bisa sendiri. Saya nggak bisa sendiri. Ya justru Pak sadar Jenderal bisa dulu. Inilah masih bisa. Pak Jenderal nggak bisa sendiri. Saya nggak bisa sendiri. Tapi sadar juga nggak mau. Nggak akan pernah bersatu, Bos. Jadi Sadar dulu, tanpa diminta, kita nggak bisa sendiri. Mereka keroyokan. Itu kita dulu dong. Mereka keroyokan. Terus kita nggak keroyokan. mesti kita bersatu dan mau ngeroyok balik. Gitu loh. Mereka keroyokan. Makna keroyokan kan jahat kan. Ya. Kita gotong royong. Tapi nggak bisa gotong royong ini ada karena orang apa? Kalau tidak bangkit kesadaran jiwanya masih mental block, nggak bisa. Dan hebatnya mereka itu mereka ciptakan sudah lama. Catat omongan saya. Kalau rakyat tidak cepat sadar, ini yang akan terjadi. Pola pikir kita sudah dicetak menjadi budak. Itulah kenapa Rockefeller Foundation yang mencetak atau yang membentuk adanya sistem edukasi, general education. I don't want a nation of thinker. I want a nation of worker. Sekarang worker kebingungan mencari lapangan work, lapangan pekerjaan, field of work. Susah. Kenapa? Kebijakan sudah tidak berpihak kepada manusia, Berpihak pada siapa? kepada robot, AI. Karena robot sudah selesai, AI sudah selesai, kamu parkir. Kamu siap-siap terima. Kamu siap-siap terima makanan MBG dari saya. Inilah masa depan nanti Inilah kita. masa depan bangsamu. Tidak akan lama lagi, Pak. Yang lurus, Pak. Yang lurus, Pak. Yang lurus. Supaya orang betul-betul lihat. Nih. Yang lurus. Masa depan bangsa. Iya. Catat omongan saya. 4 tahun lagi. 4 tahun kurang. 2030. Ini akan terjadi. Ini akan terjadi. Bahkan mungkin lebih cepat. Ayo.
Catat omongan saya. Kalau rakyat tidak cepat sadar, ini yang akan terjadi. Tidak ada persatuan lagi. Yang kaya makin kaya, dia tumpuk harta. Yang rakyat BLT, yang rakyat MBG. Terserah orang mau berbicara dengan teori segala macam, dengan HAM segala macam, saya tidak peduli. Tetapi yang saya bongkar adalah udang di balik batu dari semua program itu. Saya bisa di situ loh Pak. Anak saya bisa di situ loh Pak Jenderal. Loh, saya pun di situ. Bapak juga di situ. Kita semua di situ loh. Iya kan saya bilang 90%. Mereka yang menikmati kemarin zaman COVID itu akan tetap memainkan ini. Karena ini polanya pola yang disuguhkan konsep dari global untuk bisa mengatur dunia. Oleh seluruh orang di dalam istana. Karena dia sering kepanasan, dia juga minta pompa air dan es kristal harus disiramkan ke badannya selama 24 jam non-stop. Dan dia juga minta untuk dibawa ke tengah-tengah laut supaya bisa menurunkan suhu tubuhnya itu. Tapi, suhu tubuhnya itu selalu naik dan bahkan kayak terbakar gitu rasanya. Syekh Dr. Sayyid Hussein Al-Afani dalam kitabnya Al-Jaza min Jinsil Amal mengisahkan bahwa sebenarnya Mustafa Kemal sudah mulai menderita kanker hati pada tahun 1936. Tapi anehnya, para dokter yang mendiagnosa baru mengetahui Mustafa Kemal terkena kanker hati 2 tahun setelahnya. Pokoknya Mustafa benar-benar menderita banget ya teman-teman. Berat badannya aja tinggal 48 kg, giginya juga pada copot, dia nggak bisa tidur, badannya juga bau bangkai. Tapi ya, dalam keadaan yang sekarat kayak gitu, dia masih aja berpesan dengan orang-orang kalau dia mati nanti, dia nggak mau disolatin. Nah, puncaknya, pada pagi hari 10 November 1938, Mustafa Kemal dinyatakan meninggal oleh tim dokter. Pokoknya si pengkhianat dan penghancur khilafah Utsmani ini mengalami sakaratul maut yang sangat hina dan juga tragis. Bahkan nih, ketika menuju proses pemakaman pun, para ulama Turki menolak untuk menyolatkan jenazah busuk Mustafa Kemal. Karena bau jenazahnya bau busuk, teman-teman. Barulah Kita merindukan ada Polda yang teladan. Polda yang dicintai oleh rakyat. Polres yang betul-betul dipuja oleh rakyat. Polres yang betul-betul menjadi pengayom rakyat. Ini nggak ada. Kita harapkan itu tercipta itu. Polres Tangerang bukan main. Setiap perkara pasti cepat beres. Gak ada suap, gak ada sogok, gak ada dipersulit. Ada nggak cerita ini Polres di Bima? Ada nggak cerita ini Polres di di Makassar sana? Ada nggak gitu? Jadi juga tidak tidak sulit untuk menilai, menduga atau mengambil kesan yang positif. Tentunya teman-teman semuanya kita memang diatur oleh pemerintah. Cuman ada batasan yang kita tidak boleh mengikuti pemerintah. Kita negara demokrasi, pernyataan dari Bapak Dharma Pongrekun selaku Komjen, mantan Komjen sangat luar biasa teman-teman. Kita harus bebas, kita harus merdeka, kita harus bisa membahagiakan diri kita sendiri dan keluarga. Itu yang paling penting, kita sehat, kita bisa beribadah, kita bisa bahagia setidaknya di dunia dan juga di akhirat. Amin ya robbal alamin. Luar biasa Bapak Dharma Pongrekun.